Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Junaidi dengan NIM 221060111167. Di sini saya akan menjelaskan modul ajar saya yang disusun oleh saya sendiri. Yang A, identitas modul penyusun Muhammad Junaidi, instansi MTS Nurul Huda Medini Gajah Demak. Tahun penyusunan tahun 2024. Jenjang sekolah MTS, mata pelajaran Al-Quran Hadis fase D kelas 7 semester 1 dengan tema alam semesta sebagai tanda kekuasaan Allah. Materi pokok penciptaan dan keturunan alam. B, kandungan Al-Quran surat Al-Anbiya ayat 21-30 dan Quran surat Al-A'raf ayat 54. Sini alokasi waktu 5 kali pertemuan 5 kali 40 menit. B, kompetensi awal. Peserta didik diharapkan mampu membaca Quran surat Al-Anbiya ayat 21-30 dan Quran surat Al-A'raf 54. C, profil pelajar Pancasila. Beriman, bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa dan berakhlak mulia. Mandiri, bernalar kritis, kreatif, bergotong royong, berkebinekaan global. D, sarana prasarana. Mushaf Al-Quran, papan tulis, spidol, serta alat tulis lainnya. 2, LCD projector, speaker aktif, notebook, CD pembelajaran interaktif, serta HP. E, target peserta didik reguler. Model pembelajaran tatap muka. Model pembelajaran digunakan adalah menjelaskan materi pokok, terus tanya jawab dan diskusi. Tujuan kegiatan pembelajaran. Tujuan pembelajaran melalui pembelajaran tutor sebaya. Peserta didik dapat membaca Quran surat Al-Anbiya ayat 21-30 dan Quran surat Al-A'raf ayat 54 sesuai kaidah ilmu tajwid, khususnya hukum bacaan pengguna. Melalui pembelajaran praktik, peserta didik dapat menghafal Quran surat Al-Anbiya dan Quran surat Al-A'raf sesuai kaidah tajwid. Nah, ini nanti peserta didik dapat menghafal Quran surat Al-A'raf dan Quran surat Al-Anbiya serta dapat menjelaskan kaidah-kaidah di dalamnya. Melalui pelajaran inquiry, peserta didik dapat menjelaskan kandungan tentang penciptaan dan keteraturan alam semesta serta bersyukur terhadap apa yang diciptakan oleh Allah. Melalui pembelajaran diskusi, nanti peserta didik dapat menjelaskan pesan-pesan Nabi Muhammad untuk menguasai ilmu pengetahuan dan nilai-nilai yang dapat dipetik dari penciptaan dan pengaturan. Pemahaman bermakna. Guru dapat menghubungkan materi Al-Quran dan hadis dengan rasa syukur dan kecintaan terhadap tanah air yang diciptakan Allah dengan keindahan sumber daya alam berlimpah dalam kehidupan sehari-hari sebagai implementasi pengalaman Quran surat Al-Anbiya. Kegiatan awal, peserta didik mengamati dan mempelajari infografis. Paparan infografis akan membangun peta konsep yang jelas bagi peserta didik sehingga materi dan rencana pembelajaran tergambar sejak awal dalam benak mereka. Infografis akan meningkatkan keingintahuan mereka untuk mengikuti pembelajaran. Kegiatan selanjutnya, peserta didik diminta membaca pantun pemantik untuk memperoleh pemahaman bermakna dari topik yang akan dipelajari. Setelah membaca pantun pemantik, peserta didik dapat mengajarkan kegiatan aktivitas, yaitu respon terhadap pantun. Dilanjutkan dengan membaca rubrik Mari Bertafakur agar peserta didik dapat memikirkan dan merenungkan tentang kejadian faktual dan aktual di dalam kehidupan sehari-hari terkait dengan materi yang akan dibahas sehingga semakin tertarik untuk mempelajari materi itu. Respon rubrik Mari Bertafakur dengan melakukan kegiatan aktivitas.
Pertemuan pertama, tutor sebaya. Langkah-langkah pembelajaran tutor sebaya. Materi di dalam 2 submateri. 1. Quran Surat Al-Anbiya. Nanti ini bisa dihafalkan oleh peserta didik dan menerangkan materi atau kandungan-kandungan yang terdapat dalam Quran Surat Al-Anbiya tersebut. 2. Membentuk kelompok peserta didik yang beranggotakan 4 atau 5 tergantung jumlah peserta didiknya. Kelompok 1 dan 3 dan 5 membaca Quran Surat Al-Anbiya sesuai kaidah ilmu tajwid khususnya hukum bacaan guna. Kelompok 2, 4, dan 6 membaca Quran Surat Al-A'raf sesuai kaidah ilmu tajwid khususnya hukum guna. Peserta didik yang pandai tersebar pada setiap kelompok berperan sebagai tutor sebaya. Setiap kelompok mempelajari materi dipandu tutor sebaya. Guru tetap berperan sebagai narasumber, kesimpulan, dan klarifikasi. Pertemuan kedua, praktek atau demonstrasi langkah-langkah pembelajaran peserta didik. Menyiapkan alat dan bahan yang dipraktikkan. Guru mempraktikkan secara langsung memberi contoh hafalan Quran Surat Al-Anbiya dan Quran Surat Al-A'raf sesuai kaidah tajwid di depan peserta didik. Peserta didik menirukan atau mempraktikkan dengan menghafal Quran Surat Al-Anbiya sesuai kaidah tajwid dengan dipraktikkan oleh guru dengan bimbingan guru. Secara berulang-ulang peserta didik menghafal Quran Surat Al-Anbiya sesuai kaidah tajwid secara bergantian. Peserta didik menunjukkan hafalannya di depan guru. Pertemuan ketiga, model pembelajaran inquiry. Langkah-langkah model pembelajaran inquiry sebagai berikut. Mengisi arti kata Quran Surat Al-Anbiya dan Quran Surat Al-A'raf. 2. Identifikasi masalah, yaitu kandungan Quran Surat Al-Anbiya dan Quran Surat Al-A'raf, dan hadis tentang penciptaan dan keteraturan alam semesta secara bersyukur apa yang diciptakan oleh Allah. Merumuskan hipotesis atau pertanyaan kandungan Surat Al-Anbiya dan Quran Surat Al-A'raf. Mengumpulkan data tentang penciptaan dan keteraturan alam semesta, menganalisis dan mengintegrasikan data. Yang 6. Mengambil kesimpulan. Jadi nantinya peserta didik selain menghafal dan menjelaskan tentang kaidah-kaidah, mereka juga dapat menyimpulkan isi kandungan yang ada di dalam Quran Surat Al-Anbiya dan Quran Surat Al-A'raf. Sudah sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.